Pada suatu pagi yang cerah di hutan, Tita, seekor kura-kura darat berusia sekitar 50 tahun, dengan tenang keluar dari guanya di kaki pohon ek yang megah. Ia meregangkan kaki dan lehernya perlahan-lahan sambil menguap, terbangun setelah tidur nyenyak semalaman. Hari yang indah untuk berjalan-jalan pagi sebelum sarapan, pikirnya dengan penuh semangat. Tita tinggal di sebuah kolam yang tenang dikelilingi oleh pepohonan lebat dan vegetasi yang rimbun, tempat yang ideal untuk penyu pendiam seperti dirinya. Ia berjalan perlahan di sepanjang pantai, menikmati pemandangan dan dengan sopan menyapa beberapa teman hutan yang juga bangun pagi. Ia bertemu dengan tupai yang sedang mencari kacang di tanah. "Selamat pagi, tupai sedang mencari bekal untuk musim dingin," sapa Tita. "Ya, musim dingin akan segera tiba dan aku tidak ingin kelaparan saat semuanya membeku," jawab tupai, sedikit gugup sambil menyentuh tangan kecilnya. Tita tersenyum tenang dan berkata, "Jangan khawatir, temanku, masih ada waktu untuk mengumpulkan makanan. Lebih baik kamu nikmati saja saat ini." Tupai menarik napas dalam-dalam dan tersenyum, setuju dengan kura-kura yang bijak. Sambil melanjutkan perjalanannya yang tenang, Tita tiba-tiba mendengar suara tawa riang mendekat. Itu adalah sekelompok anak-anak dari desa yang sedang berjalan-jalan ke danau, seperti yang biasa mereka lakukan. Tita selalu penasaran dengan manusia, jadi dia mendekat dengan hati-hati untuk mengamati mereka. Kelima anak itu, 3 perempuan dan 2 laki-laki, tampak berusia antara 6 dan 9 tahun. Mereka tertawa sambil mengejar kupu-kupu dan bermain air di air dangkal di tepi kolam. Penyu tersenyum melihat permainan polos mereka. Teringat saat mereka berenang berjam-jam di perairan itu di masa muda mereka. Tiba-tiba, salah satu anak bernama Matt berlari dengan penuh semangat ke arah teman-temannya. Dia memegang sesuatu di tangannya dan berseru, "Lihat penyu yang saya temukan." Tita menyadari bahwa kura-kura itulah yang dimaksud oleh anak itu. Ia mengambilnya dengan kasar, membalikkan badan penyu itu untuk menunjukkan cangkang dan kepalanya kepada teman-temannya. "Tolong hati-hati denganku, aku bukan mainan," pikir Tita. Tapi ia hanya bisa menyembunyikan kepalanya di dalam tempurungnya, berharap bisa segera dilepaskan. "Aku juga ingin menggendongnya," kata seorang gadis kecil bernama Emily. Tita merasakan anak laki-laki itu mengulurkan tangannya ke gadis itu, membaringkannya dengan sedikit hati-hati. Tita sama sekali tidak menyukai hal ini. Jika ada satu hal yang membuatnya gugup, itu adalah diangkat di luar keinginannya. "Tenang, Tita, bernapaslah seperti yang diajarkan oleh biksu gunung itu," katanya dalam hati, mencoba menenangkan diri dan mengulangi mantra khusus untuk menenangkan pikirannya. Tapi gerakan-gerakan yang mengkhawatirkan terus berlanjut, karena ketiga anak lainnya juga ingin menggendongnya. Dan di tengah-tengah teriakan dan dorongan, kura-kura malang itu merasa dirinya pingsan karena pusing dan ketakutan yang semakin menjadi-jadi.
Tiba-tiba, di tengah-tengah kelengahan anak-anak yang sedang bertengkar di antara mereka sendiri, anak laki-laki bernama Matt memungut kura-kura itu dan melemparkannya dengan kuat ke udara dan mendarat di tengah-tengah semak-semak di kejauhan. "Lihat bagaimana ia terbang," seru Matt sambil tertawa. Namun tak lama kemudian, proyektil hidup yang mengkhawatirkan itu menghilang di antara ranting-ranting dan dedaunan. Anak-anak mengejarnya, tapi segera menyerah dan melanjutkan permainan mereka. Tita tetap bersembunyi dan terkejut. Secara ajaib, ia berhasil mendarat di semak-semak berduri tanpa mengalami luka. Namun nafasnya sangat cepat dan ia merasa pusing dan panik. Ia belum pernah berada di bagian hutan itu sebelumnya, dan ia juga belum pernah berada begitu jauh dari kolam kesayangannya. Bagaimana ia akan kembali sekarang? Ia mulai terisak, memikirkan teman-teman hewannya, gua, dan makanannya. Cangkangnya tampak mengecil saat membayangkan bahwa ia tidak akan pernah kembali ke rumah tercintanya. Ia tetap membeku dan menangis selama beberapa jam, terlalu takut untuk bergerak dan mencari solusi. Pikirannya dipenuhi dengan pikiran-pikiran bencana. Ia ingin berteriak minta tolong, namun rasa takut telah membungkam suaranya. Setelah beberapa jam, Tita berhasil menenangkan tangisannya, tapi kecemasan dan kesedihan di dalam dirinya tetap ada, membuatnya tidak bisa memikirkan apa yang harus dilakukan. Apakah suatu hari nanti ia bisa kembali ke kolamnya yang damai dan dicintainya, atau ia akan binasa di sana dengan penuh kesedihan? Kura-kura yang malang itu tidak dapat menyatukan kepasrahan dan keberanian yang telah diberikan oleh tahun-tahun dan ajaran spiritualnya selama ini. Setelah menangis selama berjam-jam, Tita memutuskan bahwa dia tidak bisa tinggal di semak-semak selamanya. Dia harus mencoba untuk pulang ke rumah. Dia berjuang untuk berdiri, masih merasa linglung dan sangat cemas. Dia melihat ke sekelilingnya, tapi dia tidak mengenali apapun. Pohon-pohon besar dan dedaunan yang lebat membuatnya tidak dapat menemukan arah. Dia bahkan tidak yakin di arah mana kolam kesayangannya berada. Dengan suara gemetar, ia mulai bertanya kepada beberapa hewan apakah mereka tahu jalan pulang. Dia menemukan seekor rakun yang sedang mengobrak-abrik batang kayu yang membusuk untuk mencari serangga. "Maaf," dia bertanya, apakah Anda bisa memberitahu saya cara menuju kolam hutan?" "Saya harus kembali ke rumah," kata Tita terburu-buru. "Itu jauh, kura-kura, aku tidak pernah lewat situ. Aku tidak tahu di mana letak kolammu." "Biarkan aku mencari makan dengan tenang," jawab rakun dengan enggan. Tita melanjutkan perjalanannya dengan perasaan cemas dan mata berkaca-kaca. Ketakutan terus tumbuh dalam dirinya karena ketidakpastian akan tersesat. Di depan, ia bertemu dengan keluarga musang yang sedang bermain-main di antara mereka. Tita mendekati mereka dengan takut-takut. "Permisi,"
Saya ingin tahu apakah ada di antara kalian yang bisa memberitahu saya cara untuk kembali ke kolam. Beberapa anak membawa saya pergi dari rumah, katanya sambil terisak. Kolam, katamu? Kami tidak pergi ke sisi hutan itu, dan kami tidak ingin ada masalah dengan anak-anak berkaki dua yang berbahaya itu. Semoga berhasil menemukan jalanmu, jawab sang ayah luwak, mundur bersama keluarganya. Tita tidak percaya bahwa tidak ada yang mau menolongnya. Ia melanjutkan perjalanannya yang lelah, menyeret kakinya, semakin putus asa. Hewan-hewan hutan itu takut pada manusia atau tidak peduli dengan keadaannya. Tiba-tiba, ia melihat sekilas seekor rusa yang gagah di kejauhan. Dia terlihat bijaksana dan baik hati, mungkin dia akan menolongku, pikirnya penuh harap. Dengan mengumpulkan kekuatan terakhirnya, dia mendekati rusa yang besar itu dan memohon. Tolonglah, Pak Rusa, saya jauh dari rumah dan saya tidak tahu bagaimana cara kembali ke kolam. Saya harus sampai di sana secepatnya. Rusa menatapnya dengan penuh kasih sayang dan berkata dengan suara pelan, "Kura-kura kecil, aku mengerti kesulitanmu. Tapi sayangnya cakar saya tidak memungkinkan saya untuk melewati sisi hutan itu terlalu sering. Aku tidak tahu jalan menuju kolam yang kamu maksud." Tita merasa pingsan. Tidak mungkin benar bahwa tidak ada yang tahu bagaimana memandunya. Tapi setidaknya kamu bisa membawaku dengan tandukmu ke tempat kolam itu. Kamu terlihat sangat cepat, pinta Tita, hampir menangis lagi. Maafkan aku, Nona, tapi aku tidak bisa menggendongmu. Tanduk saya tidak berfungsi seperti itu. Namun, selalu menuju ke arah matahari terbit setiap pagi. Jika kamu berjalan lurus, kamu akan keluar dari bagian hutan ini. Jangan kehilangan keyakinan, rusa itu menasihati dengan lembut sebelum mundur dengan anggun. Tita merasa semakin putus asa dan kecemasan di dalam dirinya mengancam untuk meningkat menjadi serangan panik. Ia mulai terengah-engah dan air mata mengalir deras di pipinya. Ia harus menemukan jalan kembali ke kolam atau rasa takut itu akan melemahkannya. Tita terus merangkak melewati hutan, terisak-isak dan merasa semakin lemah dan putus asa. Tempurungnya terasa lebih berat dari sebelumnya dan ia merasa tidak ada akhir dari hutan ini. Saat ia hampir menyerah, ia tiba di sebuah tempat terbuka yang dikelilingi bambu. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah gubuk kecil yang terbuat dari kayu, ukuran yang sempurna untuk seekor binatang kecil. Aneh sekali. Mungkin di sini ada pertapa yang bisa menuntun saya, pikir Tita sambil perlahan-lahan mendekatinya, masih terisak-isak namun dengan secercah harapan. Tiba-tiba, pintu kecil gubuk bambu itu berderit terbuka. Yang mengejutkan Tita, seekor tikus tua berjubah oranye panjang muncul dari ambang pintu. Tita belum pernah melihat tikus seperti itu di hutan sebelumnya. Hewan pengerat kecil itu berjalan di atas tongkat kayu dan memiliki janggut putih panjang yang hampir menyentuh tanah. Melihat Tita,
Tikus itu tersenyum ramah dan mendekatinya dengan tenang. "Kamu terlihat tersesat dan tertekan, teman kecilku. Aku merasakan penderitaanmu dari gubukku. Katakan padaku bagaimana aku bisa membantumu. Mengapa kamu menangis tanpa henti?" tanya si tikus dengan suara yang lembut dan tenang. Tita segera merasa lega dengan ketenangan tersebut, jadi dia menceritakan apa yang terjadi padanya. Tikus yang aneh dan bijaksana itu mendengarkan dengan sabar, mengangguk-angguk penuh pengertian dengan mata terpejam sambil mengelus janggut putihnya yang panjang. Ketika Tita menyelesaikan ceritanya, tikus kecil itu berkata, "Oh, begitu? Kamu telah melalui banyak hal hari ini. Tapi kamu tidak boleh putus asa, kura-kura muda. Kecemasan terbesar selalu ada dalam pikiran kita sendiri." Tita tidak begitu mengerti apa yang dia maksud, jadi dia bertanya dengan takut-takut, "Maaf, saya hanya ingin segera pulang. Saya sangat takut berada di sini tanpa perlindungan." Tikus itu tersenyum dan menjelaskan, "Asal mula rasa takut dan cemas terletak pada keterikatan kita yang berlebihan terhadap sesuatu. Anda terlalu melekat pada rumah Anda dan merasa bahwa tanpa rumah Anda akan tersesat. Namun esensi dari kehidupan adalah ketidakkekalan dan perubahan yang konstan. Kita harus belajar untuk melepaskan dan beradaptasi." Tita benar-benar bingung, tapi dia merasakan kedamaian yang luar biasa dalam kata-kata dan kehadiran tikus aneh itu. Seolah-olah tikus itu memancarkan cahaya batin yang sangat istimewa. "Tapi bagaimana saya bisa melepaskannya jika rumah itu adalah dunia saya? Apakah saya benar-benar harus kembali?" kata Tita, masih dengan perasaan cemas. "Tentu saja, dapat dimengerti jika Anda ingin kembali ke tempat perlindungan Anda, tetapi Anda tidak akan berhasil." Putus asa dan penuh dengan pergolakan batin, sayangku. Anda harus menemukan ketenangan dan kekuatan terlebih dahulu. Jika tidak, kamu akan tersesat lebih jauh atau pingsan dalam upaya itu, kata si tikus dengan tegas dan hati-hati. Kemudian dia bergerak mendekati Tita dan memintanya untuk menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian biksu kecil itu, seperti yang Tita kenali dari kebijaksanaan dan cara bicaranya, mengucapkan mantra khusus dengan nyanyian yang indah dan beberapa gerakan dengan cakarnya. Seketika itu juga, perasaan damai dan ketenangan yang luar biasa menyerbu seluruh tubuh dan pikiran Tita. Sebuah kehangatan yang mengalir dari dalam dirinya. Ketika ia membuka matanya memancarkan cahaya yang aneh. "Terima kasih banyak, Bikhu yang terhormat. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang telah terjadi, tetapi saya merasa segar kembali. Bisakah Anda mengajari saya lebih banyak lagi tentang teknik khusus untuk menemukan kedamaian batin?" Tita bertanya, kagum karena merasa sangat berbeda. Teknik ini disebut meditasi dan sangat berguna untuk menenangkan kecemasan dan melihat dengan jelas solusi dari suatu masalah.
Latihlah setiap hari dan Anda akan mendapatkan ketenangan, kata biksu tikus sambil tersenyum senang. Tita sekarang memiliki harapan baru. Mungkin ia akan dapat kembali ke rumahnya yang berharga berkat bantuan teman yang tak terduga dan mistis ini. Tita tinggal beberapa hari di gubuk kecil milik biksu tikus tua itu, belajar bermeditasi dan sedikit demi sedikit mengatasi kegelisahan batinnya. Kura-kura itu sangat berterima kasih kepada pertapa yang baik hati itu karena telah memberinya tempat tinggal. Setiap pagi, si tikus kecil memandunya melakukan serangkaian latihan mental dan fisik yang dikenal sebagai Tai Chi. Gerakan-gerakan lembut dan pernapasan yang dalam sepertinya menyelaraskan tubuh dan pikiran Tita, membantunya menemukan ketenangan. Ia juga mengajarkan kata-kata lain untuk diulang-ulang seperti mantra, teknik visualisasi kreatif, dan membimbingnya selangkah demi selangkah untuk menghadapi ketakutan terbesarnya secara mental. Sedikit demi sedikit Tita mulai merasa lebih tenang dan lebih optimis. Dia bahkan memberanikan diri untuk keluar dari gubuknya sendiri dari waktu ke waktu untuk berjalan-jalan, dan selalu kembali dengan selamat berkat teknik konsentrasi yang telah dia pelajari. Suatu pagi, setelah berbuka puasa di semak-semak di dekat gubuk, Tita mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan biksu tikus yang bijaksana untuk melanjutkan perjalanan pulang. Biksu yang terhormat, Anda tidak tahu betapa saya sangat berterima kasih kepada Anda karena telah mengizinkan saya untuk tinggal di sini, dan terutama untuk ajaran-ajaran luar biasa yang telah Anda bagikan kepada saya, kata Tita sambil membungkuk. Berkat itu, saya telah berhasil menghadapi kecemasan saya dan saya tidak merasa putus asa seperti sebelumnya. Saya senang mendengar pengakuan Tita. Kedamaian selalu dimulai dengan menguasai pikiran Anda sendiri. Tikus tua itu mengangguk puas sambil mengelus janggut putihnya yang panjang dan halus. Saya ingin melihat apakah saya bisa mencoba kembali ke rumah saya di kolam. Apakah kamu punya saran untukku sebelum aku meninggalkan gubukmu? Tita bertanya dengan ragu-ragu. Biksu tikus tersenyum dan berkata, "Saran saya adalah untuk mempercayai jalan dan jangan takut untuk menanyakan arah lagi. Tetapi sekarang Anda lebih siap untuk tidak tertekan oleh ketidakpastian berkat ajaran-ajaran tentang menenangkan pikiran." Setelah mengatakan hal ini, orang bijak itu mengambil sebuah jimat tua yang tergantung di lehernya dan menyerahkannya kepada Tita. Ambillah jimat ini untuk keberuntungan. Jimat ini akan melindungi Anda dalam perjalanan Anda. Tita menerimanya dengan membungkukkan badan, berjanji kepada sang biksu bahwa dia akan menjaganya dengan baik. Mereka saling berpelukan dengan hangat saat berpisah, karena hewan pengerat kecil itu telah menjadi teman baik bagi kura-kura. Tita pun memulai perjalanan pulang, masih dengan perlahan, namun lebih mantap. Ketika kecemasannya yang lama mengancam untuk berkobar, ia memejamkan mata dan mempraktikkan pernapasan yang menenangkan yang telah ia pelajari. Efeknya sungguh ajaib, membawanya kembali ke pusatnya. Berkat kompas jimat yang diberikan oleh biksu itu, ia juga dapat membimbing dirinya sendiri dengan lebih baik agar tidak berputar-putar.
Dengan ketenangan dan keyakinan, saya akan segera sampai di rumah lagi, kata Tita pada dirinya sendiri dengan keyakinan yang lebih besar pada setiap langkah yang diambilnya. Tita telah berjalan selama beberapa hari ke arah matahari terbenam setiap sore, mengikuti nasihat biksu tikus dan kompas jinak yang diberikan kepadanya. Ia merasa berada di jalur yang benar, meskipun ia merasa kecewa karena tidak melihat tanda-tanda kolam yang dirindukannya dimanapun. Namun, ia tidak lagi jatuh ke dalam krisis kecemasan berkat teknik pernapasan dan meditasi yang ia latih ketika ia merasa kewalahan. Suatu pagi, saat dia berjalan dengan tenang di sepanjang jalan berbatu, dia melihat sekilas sesuatu yang bergerak di semak-semak dari sudut matanya. Dia langsung merasa menggigil, tetapi menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan keberaniannya. Yang membuatnya lega, seekor ular kecil yang tidak berbahaya muncul dari rerumputan. Tita berpikir untuk melanjutkan perjalanan, ketika tiba-tiba ular itu berbicara. "Permisi, kura-kura. Saya melihat kamu memiliki jimat yang sangat istimewa di lehermu. Maukah kamu berbaik hati memberitahuku dari mana kamu mendapatkannya? Saya sedang berusaha menghubungi seorang biksu bijak yang tinggal di dekat sini." Tita terkejut karena ular itu berbicara, meskipun ia ingat bahwa di bagian hutan yang lebih dalam itu ada makhluk yang sangat khusus. "Dengan senang hati saya akan membawa Anda kepadanya. Saya berasal dari gubuknya." "Itu adalah seekor tikus bernama biksu yang memberikannya padaku," jawab Tita sambil menunjukkan jalan kembali ke tempat ia meninggalkan gubuk kecil beberapa hari sebelumnya. Setelah beberapa saat berjalan pelan namun menyenangkan, mereka tiba di gubuk Biksu Mong. Ular kecil itu berterima kasih banyak kepada Tita karena telah menuntunnya dan dengan cepat menyelinap ke dalam untuk mencari orang bijak itu. Tita tergoda untuk masuk ke dalam juga untuk menyapa sahabatnya, si biksu tikus, dan memberitahukan perkembangannya, tetapi dia tidak ingin mengganggu. Jadi dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya sendirian. Setelah 1 jam berjalan, ia menemukan batang pohon tua yang sangat besar yang pasti pernah disambar petir. Di dalamnya terdengar suara gua yang mengatakan bahwa semua wisatawan akan dikabulkan permintaannya jika mereka dapat menebak angka yang saya pikirkan dari 1 sampai 30. Tita menjadi sangat bersemangat dan tidak berpikir 2 kali sebelum berteriak, 3. Itu adalah angka favoritnya. Tiba-tiba seekor beruang grizzly besar muncul di depannya, mengejutkan kura-kura kecil yang hampir terjatuh ke belakang. "Sial, kamu sudah menebak nomorku. Baiklah, katakan permintaanmu dan aku akan mengabulkannya." Dengus beruang di antara giginya, agak kesal. Tita tidak bisa mempercayainya. Mungkin biksu itu telah memberikan jimat itu kualitas magis yang lebih dari yang dia kira. Dengan senang hati, dia meminta permintaan terbesarnya. "Saya ingin segera kembali ke rumah saya di kolam hutan."
Beruang itu membuat wajah penuh tanda tanya dan kemudian mengeluarkan tawa mengejek yang mengguncang pepohonan. Ha, 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 maafkan aku, anak kecil, tapi itu tidak dalam jangkauanku. Hutan ini sangat luas dan ajaib. Kamu harus pergi ke sana sendiri. Tita menurunkan antenanya dengan kecewa. Keinginan yang sia-sia. Sial, ia terlalu naif. Mamalia besar itu menyadari kesedihannya, jadi dia mencoba menebusnya dengan memberinya pagar dari semak-semak terdekat untuk perjalanannya. Tita berterima kasih atas sikap mulia itu dan perlahan-lahan melanjutkan perjalanannya sekali lagi. Saatnya untuk melanjutkan latihan spiritual yang telah diajarkan kepadanya agar tidak goyah. Setelah pertemuan yang membuat penasaran dengan beruang besar berwarna coklat itu, Tita melanjutkan perjalanannya ke dalam hutan. Ia merasa bahwa cepat atau lambat ia akan sampai di sebuah tempat terbuka yang sudah dikenalnya. Ketika dia berjalan di sepanjang jalan setapak yang dipenuhi pakis-pakisan tinggi, dia mendengar suara-suara yang datang dari balik semak-semak dengan daun-daun yang besar. Dengan diam-diam ia merayap mendekat dan menyingkirkan beberapa tangkai untuk melihatnya. Betapa gembiranya dia menemukan sekelompok biksu bijaksana, katak yang sedang duduk di atas batu datar di tengah-tengah tempat terbuka. Mereka sepertinya sedang bermeditasi dengan sangat dalam, karena tidak ada satupun dari mereka yang membuka mata, berdiri diam seperti patung-patung hijau. Tita pernah mendengar tentang kata pertapa bermulut besar yang aneh ini yang biasanya tinggal di cenote tersembunyi di hutan. Konon, mereka bisa hidup selama ratusan tahun berkat teknik rahasia Taoisme. Dengan diam-diam, namun penuh semangat, kura-kura kecil itu mendekati kelompok batrachia dan duduk di antara mereka di atas batu yang tidak dihuni untuk meniru postur tubuh mereka. Dia mulai bernapas mengikuti goyangan tenggorokan mereka yang mengembang dan bermeditasi dalam diam bersama mereka. Setidaknya 2 jam penuh berlalu tanpa ada yang bergerak atau bersuara. Tita merasakan keheningan dan ketenangan batin yang mendalam yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat itulah biksu kodok yang paling tua dan paling besar tiba-tiba membuka matanya dan menatap Tita. Para batrachian lainnya juga keluar dari meditasi mereka secara bersamaan. Saya lihat kamu telah mempelajari seni meditasi dengan baik meskipun usiamu masih muda. Kura-kura kecil, kata kepala katak dengan suara parau. Kamu telah berhasil mempertahankan keheningan dan kesunyian selama lebih dari 2 jam tanpa goyah. Para bhikkhu lainnya mengangguk tanda hormat. Salah satu dari mereka bahkan menundukkan kepalanya sebentar kepada Tita. Ia sangat terkejut namun merasa tersanjung dengan komentar tersebut. Saya berhutang budi pada teman saya, biksu tikus bijak dari gubuk bambu yang mengajari saya teknik pertama kali. Jawab Tita sambil membungkuk. Ah ya, biksu, kami mengenalnya dengan baik, guru besar, kata-kata yang lain dengan nada hormat.
Jika kalian telah membuat begitu banyak kemajuan di bawah bimbingannya, kami hanya perlu menginstruksikan kalian pada tingkat berikutnya tentang pengendalian nafas untuk memperoleh kesederhanaan batin yang lebih besar dalam menghadapi kesulitan. Instruktur kata kemudian berbagi dengan Tita serangkaian latihan pernapasan yang jauh lebih maju serta beberapa koans, teka-teki mental, untuk menguji pengendalian dirinya. Tita sangat senang bisa belajar banyak hari itu. Saat senja tiba, kata-kata itu menawarkan Tita untuk bermalam di antara mereka sebagai tempat berteduh. Dengan senang hati Tita menerimanya, sangat berterima kasih atas keramahan dan kebijaksanaan para biksu hijau. Sebelum ia tidur, kakek Batratius menghampirinya untuk memberikan nasihat terakhir. Kamu telah menunjukkan tekad dan kesederhanaan yang luar biasa untuk seorang anak yang masih sangat muda. Tetaplah percaya pada nalurimu dan jangan takut untuk meminta bantuan dari orang-orang yang kamu temui di sepanjang jalan hidupmu. Anda akan menemukan bahwa jika Anda bertindak dengan kebijaksanaan dan ketenangan hati dalam menghadapi tantangan, Anda akan menemukan takdir Anda. Tita sangat berterima kasih atas nasihat biksu tua itu, merasa lebih percaya diri dan optimis untuk mencapai rumah yang dirindukannya di atas kolam. Keesokan paginya, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada para biksu kodok yang bijaksana, berterima kasih sekali lagi kepada mereka karena telah berbagi kebijaksanaan dengan dirinya, Tita berangkat lagi dengan perasaan yang lebih kuat dan lebih tercerahkan dari sebelumnya. Ketika ia berjalan di sepanjang jalan berbatu, ia memutuskan untuk mempraktekkan latihan pernapasan dalam yang baru ia pelajari, memejamkan mata untuk konsentrasi. Dia begitu fokus pada latihannya sehingga dia tidak menyadari bahwa medannya mulai menurun. Tiba-tiba, kura-kura itu meluncur ke jurang yang dalam yang muncul di depannya. Penyu itu berguling beberapa meter menuruni bukit meskipun ia berusaha menarik kembali anggota tubuhnya ke dalam tempurungnya. Ketika akhirnya ia berhenti setelah menabrak sebuah batu kecil, Tita mengalami luka memar yang cukup parah dan linglung. Butuh beberapa saat untuk pulih, tetapi yang mengejutkannya, ia mendapati bahwa selain memar, ia tidak mengalami patah tulang berkat baju besi pelindungnya yang kuat. Namun, sekarang, tantangannya adalah mendaki kembali ke lereng yang curam untuk keluar dari sana. Tepat ketika ia berpikir bahwa ia harus mengitari jurang besar itu untuk menemukan rute alternatif, Tita mendengar suara yang memanggilnya dari atas. "Hei, kamu baik-baik saja di bawah sana, penyu kecil? Apakah kamu butuh bantuan untuk turun dari tebing itu?" Mendongak ke atas, Tita senang melihat rusa besar yang beberapa hari sebelumnya menemukannya lagi. Rusa itu mengintip dari tepi jurang, menatapnya dengan cemas. "Sahabat baikku si rusa, senang sekali bertemu denganmu," Tita berseru. "Aku jatuh secara tidak sengaja dan aku tidak tahu bagaimana cara memanjat keluar dari sini lagi." Rusa berpikir sejenak dan kemudian menjawab, "Jangan bergerak, aku akan pergi mencari bantuan." Dengan itu,
Hewan lincah itu melompat ke atas tebing yang curam dan hilang di dalam hutan. Tita menunggu dengan sabar selama sekitar setengah jam, percaya bahwa rusa yang baik hati itu akan kembali untuknya. Akhirnya, kuku-kuku rusa mengintip dari tepi parit, kali ini disertai dengan cakar yang besar. Yang mengejutkan Tita, di samping rusa itu kini berdiri teman lamanya, beruang grizzly yang ia temui beberapa hari sebelumnya. "Sahabat baikku, beruang, setuju untuk membantu kita. Dia akan lebih mudah menggendongmu di punggungnya," jelas rusa. Pemakan tumbuhan kecil yang kokoh itu mulai turun sedikit demi sedikit sementara rusa yang lincah menuntunnya, memberitahu di mana dia bisa bersandar sampai akhirnya mereka mencapai Tita. "Naiklah ke punggungku dan pegang erat-erat," kata beruang. Kura-kura itu melakukannya, berpegangan sekuat tenaga pada bulu tebal dan hangat penyelamatnya. Beruang itu dengan cekatan memanjat, dengan lembut menggendong kura-kura kecil itu di punggungnya. Akhirnya dia keluar dari tebing yang berbahaya itu. Tita diliputi kegembiraan dan rasa syukur, terutama karena ternyata di hutan ajaib ini masih ada makhluk-makhluk baik hati yang mau menolongnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada para penyelamatnya, ia melanjutkan perjalanannya dengan keberanian yang baru. Di depan, lanskap mulai terlihat familiar. Semak-semak, bebatuan, dan pakis-pakisan yang lembut menjadi semakin akrab baginya. Dia yakin bahwa kolam kesayangannya akan segera muncul di balik lereng. Dengan penuh semangat ia mempercepat langkahnya, hingga akhirnya ia melihat tujuan yang telah lama dirindukannya saat senja. Kolam kesayangannya akhirnya terlihat dan dia tidak bisa mempercayainya. Dia telah berhasil kembali berkat ketekunannya dan semua makhluk baik hati yang dia temui di sepanjang jalan. Air mata haru mengalir di mata Tita saat ia menemukan dirinya sekali lagi berada di depan air jernih kolam kesayangannya, rumahnya. Dia telah berhasil kembali. Perlahan-lahan ia mendekati pantai, menatap pemandangan yang sudah dikenalnya dengan penuh nostalgia dan apresiasi baru setelah sekian lama tidak melihatnya. Semuanya tampak seindah dan seindah dalam ingatannya. Bunga lili air yang semarak, pohon willow yang bergoyang lembut, unggas air yang bermain-main di antara alang-alang. Ketika ia berjalan menyusuri tepian sungai, Tita mulai mendengar beberapa suara yang memanggil namanya, mencarinya. "Tita, di mana kau Tita? Teman baikku, kembalilah segera. Tita, kembalilah, kami merindukanmu." Terkejut, kura-kura itu bergegas mencari sumber suara-suara itu, hingga ia menemukan sekelompok hewan hutan yang berkeliaran dengan cemas di daerah sekitarnya. Yang mengejutkannya, tidak hanya keluarga dan teman-teman dekatnya, tetapi juga rakun yang gemar makan, musang yang usil di pohon berongga, bahkan burung merak yang hampir tidak pernah berbicara dengannya. Mereka semua tampak hampir menangis. "Teman-temanku, ini aku pulang," Tita berseru kepada mereka, melambaikan cakar kecilnya, sangat terharu dengan sambutan yang begitu hangat. Hewan-hewan itu awalnya tidak percaya,
Tetapi dalam beberapa detik mereka mengelilingi Tita, melompat-lompat kegirangan. "Tita, kamu kembali? Saya tidak percaya," beberapa dari mereka menjerit. "Saya tahu kamu akan berhasil. Kamu sangat tangguh," kata yang lain. "Mari kita adakan pesta penyambutan besar-besaran untuk si pengembara kecil ini," usul Ibu Tupai. Maka semua orang mengelilingi kura-kura yang baru tiba dengan meriah, merayakan kepulangannya ke rumah setelah perjalanan yang begitu panjang. Setelah sambutan yang emosional dan perayaan megah yang mereka selenggarakan untuk menghormatinya di malam hari, Tita dipertemukan kembali dengan keluarga terdekatnya. Ia menceritakan semua petualangannya yang luar biasa di hutan, bahaya yang ia hadapi, serta para makhluk baik hati yang membantunya dalam perjalanan pulang. Tak perlu dikatakan lagi, orang tua dan adik-adiknya yang khawatir sangat terkesan dengan pengembaraan Tita kecil, sehingga mereka terus bertanya dan memintanya untuk mengulang setiap episode yang menarik itu berulang kali. Dan kemudian beruang coklat yang besar dan baik hati ini muncul dan bersama-sama dengan rusa menolong saya keluar dari jurang yang sangat dalam tempat saya tidak sengaja jatuh, kata Tita dengan sangat antusias. "Kamu benar-benar seorang petualang sejati," kata kakaknya dengan takjub. "Saya berharap suatu hari nanti saya juga akan menjadi pemberani dan memiliki kisah-kisah indah untuk diceritakan seperti kamu," kata salah satu adik perempuan Tita, menatap Tita dengan penuh kekaguman. Tita hanya tersenyum, namun di dalam hati ia merenungkan semua yang telah ia pelajari. Dia mengerti bahwa dengan menghadapi bahaya dan cobaan dengan ketekunan, keberanian dari dalam diri dan selalu melihat sisi positif dari kehidupan, kita dapat menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri. Sejak hari itu, Tita kecil menjadi karakter yang sangat populer di antara hewan-hewan di hutan. Banyak yang datang untuk mendengarkan kisah-kisahnya tentang pengembangan diri atau meminta nasihatnya ketika mereka harus menghadapi ketakutan dan situasi sulit. Berkat semua yang ia pelajari dari para biksu bijak selama perjalanannya, Tita dapat berbagi teknik seperti meditasi dan latihan seperti Tai Chi. Lambat laun ia menjadi semacam mentor spiritual yang membimbing makhluk lain untuk menemukan keberanian dan ketenangan batin mereka. Beberapa musim telah berlalu sejak kembalinya Tita ke kolam kesayangannya di hutan. Kura-kura kecil ini telah mendapatkan pengakuan besar di antara para hewan karena kisah-kisahnya yang menarik tentang peningkatan diri selama perjalanannya yang epik. Banyak yang sering datang kepadanya untuk meminta nasihat bijak, berkat semua yang telah ia pelajari dari para biksu yang terhormat selama perjalanannya. Tita yang pendiam kemudian menjadi semacam mentor spiritual bagi berbagai makhluk di hutan. Salah satu yang paling sering mencarinya adalah tupai, yang sering menderita kegelisahan karena mengumpulkan begitu banyak kacang-kacangan dan biji pohon ek. Tita mengajarinya teknik meditasi yang berguna dan menasihatinya untuk selalu fokus pada saat ini tanpa terlalu mengkhawatirkan masa depan. Bimbingan ini, ditambah dengan dongeng inspiratifnya untuk mengatasi ketakutan batin, segera membuatnya mendapatkan reputasi sebagai konselor emosional di antara para penghuni hutan. Namun,
Popularitasnya yang tak terduga mengundang kecurigaan dari beberapa hewan yang ingin memanfaatkan keluguan Tita, seperti rubah Panco yang licik. Panco berpura-pura menjadi murid yang membutuhkan, tetapi pada kenyataannya dia berusaha mengorek rahasia dari kura-kura bijak tentang tanaman obat dan jamur halusinasi yang dia pelajari dari para biksu selama perjalanan mistiknya. Untungnya, Tita yang berhati-hati tidak pernah mengungkapkan terlalu banyak, karena ia curiga dengan niat sebenarnya dari rubah keji itu. Dengan cara ini, ia dapat mendeteksi seni jahat dari beberapa penipu, menghindari jatuh ke dalam perangkap mereka. Suatu pagi, ketika Tita keluar dari guanya dan siap untuk memulai rutinitas tai chi pagi hari di tepi kolam, sebuah keributan yang tak terduga dan sangat mengganggu terjadi di dekatnya. Itu adalah anak-anak nakal yang sama yang telah memikatnya pergi dari rumahnya di masa lalu. Kali ini mereka menjaring induk tupai yang malang, yang berjuang keras untuk membebaskan diri dari ejekan mereka. Tita, tolong aku mohon, pekik hewan pengerat yang kesusahan itu saat melihat kura-kura mendekat. Anak-anak juga menyadari kehadiran Tita dan segera berlari mengejarnya untuk menangkapnya, tanpa sengaja melepaskan kura-kura lainnya. Tita merasakan kembali perasaan panik yang mengerikan yang pernah ia alami di masa lalu ketika anak-anak itu melemparnya jauh dari rumahnya. Ia ingin lari dan bersembunyi, tapi instingnya ingin memastikan si tupai aman terlebih dahulu. "Cepat, pergi dari sini temanku," katanya kepada tupai yang ketakutan. Tupai itu menurut dan dengan cepat memanjat pohon untuk menjauh dari jangkauan anak-anak nakal itu. Meskipun Tita berhasil menyelinap ke semak-semak dan anak-anak itu segera pergi, bosan karena tidak dapat menangkapnya dengan mudah. Kejadian ini membuatnya sangat kecewa. Bagaimana cara menghadapi hantu tua dari masa lalu? Haruskah dia selalu takut akan kemungkinan kembalinya hantu itu? Atau apakah dia sudah mencapai kebijaksanaan batin yang cukup untuk menghadapi situasi seperti ini dengan cara yang berbeda? Sepanjang hari berikutnya Tita sangat bijaksana dan tenang, mengevaluasi kembali banyak hal saat ia melihat awan perlahan-lahan melewati kolam. Hingga sebuah ide cemerlang terlintas di benaknya, membuatnya tersenyum lebar. Ya, dia tahu apa yang harus dilakukan. Ia hanya perlu bantuan teman-teman baiknya di hutan. Keesokan paginya, Tita memanggil teman-teman dekatnya, termasuk rusa, rakun, musang, dan burung hantu, untuk mengadakan pertemuan rahasia di dekat kolam. Dia ingin berbagi dengan mereka tentang rencananya untuk meningkatkan kesadaran di antara anak-anak yang sulit diatur tentang menghormati makhluk hidup di hutan. Setelah mendengarkan saran-saran dari mereka, Tita menjelaskan ide yang ia dapatkan. Teman-teman, kita harus memiliki belas kasihan terhadap manusia-manusia kecil yang masih tidak peduli dengan kerugian yang dapat mereka timbulkan dengan tindakan sembrono mereka. Oleh karena itu, daripada melarikan diri atau takut akan kehadiran mereka, kita harus memberi mereka pelajaran pedagogis yang dijiwai dengan niat baik. Hewan-hewan itu sangat tertarik dengan rencana Tita.
Ia memanfaatkan kunjungan anak-anak berikutnya untuk mementaskan situasi yang berbeda di hutan, di mana penderitaan beberapa penghuninya dalam menghadapi ketidaksopanan manusia akan diperlihatkan. Keesokan harinya, ketika kelima anak yang nakal itu mendekati kolam seperti yang biasa mereka lakukan untuk bermain selama musim panas, rencana itu menjadi kenyataan. Salah satu anak menangkap musang yang tidak sadar di semak-semak dan mencelakainya. Yang lainnya tanpa ampun mengejar seekor anak rusa hingga terpojok. Mereka bahkan menyaksikan beberapa pohon ditebang di depan mereka oleh ujung kapak yang tak kenal lelah. Anak-anak kecil itu tertegun pada awalnya, tidak menyadari bahwa itu semua hanyalah sandiwara. Tangisan rusa kecil itu tampak begitu nyata, begitu pula rintihan menyedihkan dari hewan-hewan kecil lainnya. Segera kesedihan mencengkeram hati bayi-bayi itu ketika mereka menyadari penderitaan yang mungkin mereka timbulkan pada penghuni hutan yang tak berdaya dengan kecerobohan mereka. Tak kuasa menahan rasa bersalah, mereka pun menangis tersedu-sedu. Saat itu, Tita keluar dari tempat persembunyiannya dan mendekati mereka, menjelaskan bahwa mereka tidak perlu merasa bersalah, tetapi cukup menjadikan rasa sakit mereka sebagai pembelajaran. Dengan ramah, Tita mengajak mereka untuk mengenal dan menghargai setiap makhluk di hutan yang mereka sukai untuk bermain. Dengan berlinang air mata, namun tetap tenang, anak-anak itu dengan rendah hati meminta maaf atas perilaku mereka di masa lalu dan berjanji untuk lebih berhati-hati. Kemudian mereka dengan lembut memeluk rusa kecil dan hewan-hewan lainnya, termasuk kura-kura yang bijaksana. Sejak hari itu, Tita melihat bagaimana anak-anak kecil ini secara positif mengubah sikap mereka di hutan, menjadi pelindung alam dan penghuninya. Kura-kura yang cerdik memahami bahwa keberanian sejati tidak terletak pada melarikan diri atau bersembunyi dari kesulitan yang kita hadapi dalam perjalanan, tetapi menghadapinya dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan niat baik. Kita harus memiliki keyakinan bahwa pemahaman yang tulus dapat tumbuh di dalam hati siapapun jika kita menemukan cara yang tepat untuk menyinari cahaya batin kita bagi orang lain, dan ketika kita melakukannya, kita tidak hanya meringankan penderitaan kita sendiri dan orang lain, tetapi juga menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri. Itulah keajaiban welas asih dan empati.